Guillain-Barré syndrome atau disingkat GBS adalah penyakit autoimun yang langka, yaitu sistem imun yang menyerang sebagian saraf periferal. Kondisi ini membuat kerusakan saraf yang mengakibatkan kelumpuhan atau kelemahan otot dan kehilangan refleks anggota gerak jika tidak diobati secepatnya. GBS merupakan poliradikuloneopati yang serius dan langka. Istilah poliradikuloneopati merupakan kerusakan fungsi saraf akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang sistem sarafnya sendiri, sehingga timbul gejala seperti kesemutan dan nyeri pada otot. Adapun faktor resiko GBS lebih sering terjadi pada orang dewasa daripada anak-anak. Insiden GBS meningkat seiring bertambahnya usia, di mana resiko tertinggi pada usia lebih dari 50 tahun. Yang kedua, mengalami infeksi pernapasan atau pencernaan lainnya, seperti flu, gangguan pencernaan, dan radang paru-paru. Yang ketiga, mengidap infeksi HIV atau AIDS. Yang keempat, infeksi mononuklear. Yang kelima, sistemik lupus eritematosus. Yang keenam, pernah menjalankan operasi atau melakukan suntikan. Selanjutnya, gejala penyakit GBS. Sensasi kesemutan atau tertusuk-tusuk di jari, tangan, dan kaki. Kelemahan otot di kaki yang menjalar ke tubuh bagian atas dan semakin memburuk seiring waktu. Kesulitan berjalan dengan baik, kesulitan mengerjakan mata atau wajah, berbicara, mengunyah, atau menelan. Nyeri punggung bawah yang parah. Kehilangan kontrol kandung kemih, detak jantung cepat, sulit bernapas, dan kelumpuhan. Dan selanjutnya, epidemiologi. Guillain-Barré syndrome atau GBS. Sindrom Guillain-Barré dilaporkan terjadi di seluruh belahan dunia dengan angka kejadian tahunan berkisar 1-2 kasus per 100 orang. Yang kedua, global prevalensi GBS secara global masih menggunakan data tahun 2000-an. US Center for Disease Control and Prevention (CDC) melaporkan bahwa GBS termasuk penyakit yang jarang di mana setiap tubuh dapat 3.000 atau 6.000 pasien GBS di Amerika Serikat. Laporan ini membuat GBS sebagai penyebab utama pelaris flaksid akut dan di negara itu. Yang terakhir, Indonesia. Tidak ada data prevalensi GBS di Indonesia. Suatu penelitian di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM menuliskan bahwa kasus baru GBS yang dirawat di RSCM berjumlah 7,6 kasus per tahun, di mana data diambil dari tahun 2010 sampai 2014. Kasus baru terjadi sepanjang tahun dan tidak mengenal musim. Guillain-Barré syndrome atau disingkat sebagai GBS pada dasarnya muncul setelah proses infeksi dan mediasi oleh sistem imun yang menyebabkan kerusakan sel perifer, dan dimediasi oleh sistem imun humoral dan seluler memegang peranan penting dalam perjalanan penyakit ini. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi, yaitu antibodi, antigangliosit, molekuler mimikri, aktivitas komplement, dan faktor host. Penyakit GBS ini adalah polineuropatik akut yang disebabkan oleh reaksi autoimun terhadap saraf perifer. Pemicu paling utama yang sering adalah adanya infeksi sebelumnya oleh bakteri dari Campylobacter jejuni, yang dimana ternyata struktur karbohidrat dari lipoligosacchariда. Dinding sel bakteri jejuni ini memiliki kemiripan dengan struktur karbohidrat penyusun membran sel saraf yang disebut gangliosida. Infeksi Campylobacter jejuni ini akan memicu respon imun
kepada antigen presenting cell yang membawa antigen, dan sel T akan memicu aktivasi pada sel B menjadi sel plasma. Lalu sel plasma menghasilkan dan melepas antibodi, kemudian antibodi akan menyerang bakteri jejuni ini. Kemudian antibodi akan bersirkulasi dalam darah. Karena adanya kemiripan struktur antigen dengan struktur dari gangliosida pada membran saraf, maka antibodi akan berikatan dengan gangliosida ini dan memicu proses autoimun. Antibodi yang berikatan dengan gangliosida akan mengaktifkan komplement dan menghasilkan MIC atau membran attack complex, sehingga menimbulkan efek neurotoksik yang berakibat kerusakan pada akson sehingga menyebabkan penyakit GBS ini. Selanjutnya ada patofisiologi dari Guillain-Barré syndrome, ada 5. Yang pertama IDP, yang kedua aman, yang ketiga AMSAN, yang keempat MFS, dan yang kelima APN. Dimulai dari yang pertama, IDP atau Inflammatory Demyelinating Polyradicular Neuropathy. Gejala klinisnya yaitu demyelinisasi saraf motorik akibat inflamasi dan kerusakan akson. Patofisiologinya terjadi karena makrofag menginvasi selubung mielin sehingga menyebabkan akson yang tidak terselubung. Kemudian yang kedua ada aman atau akut motor axonal neuropathy. Gejala klinisnya yaitu adanya gejala pada sistem respirasi akibat terganggunya saraf motorik pernafasan dan degenerasi aksonal primer. Patofisiologinya, makrofag menginvasi nodus Ranvier masuk di antara akson dan aksonomiosel sehingga selubung mielin menjadi intak. Dan yang ketiga ada AMSAN atau Acute Motor and Sensory Axonal Neuropathy. Gejalanya yaitu disfungsi pernafasan karena saraf motorik dan sensorik mengalami gangguan, adanya degenerasi aksonal primer dengan prognosis yang buruk. Patofisiologinya hampir sama dengan Acute Motor Axonal Neuropathy, tetapi ada keterlibatan antara ventral dan dorsal. Kemudian yang keempat ada MFS atau Miller-Fisher Syndrome. Gejalanya yaitu ophthalmoplegia, ataksia, dan arefleksia. Patofisiologinya, sistem konduksi yang abnormal tetapi penyebabnya masih belum jelas. Dan yang terakhir ada APN atau Acute Pandice-Autonomic Neuropathy. Gejalanya dapat disertai dengan episefalopati atau jarang. Patofisiologinya, sistem konduksi yang abnormal tetapi penyebabnya sama masih belum jelas. Kemudian ada kegagalan sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Yang terakhir adalah patogenesis. Patogenesis ini terjadi karena adanya infeksi. Tanggapan tubuh itu membentuk mekanisme perlindungan tubuh yang bertujuan untuk mengeliminasi mikroorganisme patogen, sehingga menimbulkan dampak klinis yang bervariasi. Tanggapan tubuh terhadap infeksi terdiri dari 2 tingkatan, yaitu lokal dan sistemik. Tingkatan lokal didasari oleh aktivitas sistem imun non-spesifik atau bisa disebut juga dengan innatel, yaitu setelah masuknya mikroorganisme patogen yang kemudian terjadi proses fagositosis oleh neutrofil. Fagositosis ini bertujuan untuk mengeliminasi mikroorganisme yang melibatkan serangkaian aktivitas sel dan jaringan seperti terjadi vasodilatasi dan penurunan aliran darah, kemudian diikuti oleh peningkatan permeabilitas kapiler yang mengandung nutrien dan dibumin. Dalam konsentrasi yang tinggi, masuklah ke jaringan interstisial. Terjadi respon inflamasi lokal akibat kerusakan jaringan oleh invasi mikroorganisme patogen, dan kemudian struktur jaringan sel ini akan mengalami penyesuaian untuk melanjutkan proses inflamasi dengan tujuan melindungi diri dari invasi mikroorganisme patogen.